Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Tepat 100 hari sejak laga terakhir sebelum kompetisi vakum, kancah domestik terpopuler di dunia ini bergulir lagi. Pada Rabu, 17/6, malam waktu setempat atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dua pertandingan tunda dari pekan 28 akan membuka restart Liga Inggris, salah satunya adalah big match Manchester City kontra Arsenal di Etihad Stadium. Ketinggalan 25 poin dari Liverpool, nyaris mustahil bagi Manchester City untuk mempertahankan mahkota juara Liga Primer. The Citizens hanya bisa berharap untuk sedikit memperlama kepastian Liverpool dinobatkan menjadi kampiun, diantaranya dengan mengalahkan Arsenal. Pep Guardiola akan berani dengan mantan asistennya, Mikel Arteta, yang untuk pertama kalinya menyambangi kembali Etihad Stadium sejak diangkat sebagai manajer The Gunners. Setelah menjuarai Piala Liga, kans City untuk merengkuh titel musim ini berada di kancah Piala FA dan Liga Champions. Kendati kemungkinan besar harus mengucapkan selamat tinggal pada gelar Liga, City bisa memanfaatkan sisa musim untuk memanaskan mesin, guna menghadapi dua kompetisi lain. Sementara Arsenal masih membidik tiket Liga Champions 2020-2021. Kemenangan di kandang City akan membawa skuad Arteta bergerak mendekati 4 besar. Dengan selisih 5 poin dan 2 poin dari peringkat kelima, posisi ini mungkin cukup untuk lolos ke UCL kalau banding City terhadap hukuman UEFA gagal. Keputusan banding akan diumumkan bulan depan. Vakumnya Liga akibat pandemi virus corona memberikan waktu pemulihan lebih untuk dua penggawa City yang sebelumnya dibebat cedera. Bek Aymeric Laporte dan winger Leroy Sané kini telah kembali fit. Hal yang sama tidak berlaku untuk Arsenal. The Gunners masih tanpa Callum Chambers dan Lucas Torreira yang masih harus mendekam di ruang perawatan. Pada laga ini permainan meningkat. Ya, jual beli serangan di babak pertama membuat pemain The City cedera pada menit 6. Dan akhir diganti oleh pemain lain. Permainan semakin menekan, jual beli serangan tak terhindarkan. Dan benar saja, kini giliran pemain Arsenal yang mendapatkan cedera, yaitu Mari diganti oleh David Luiz pada menit ke-23. Pada menit ke-33, Sterling mendapat peluang emas, dan sepakan Sterling berhasil diblok oleh kiper Arsenal. Pada menit 36 Manchester City dapat peluang lagi, dan kini giliran Mahrez dapat peluang, dan lagi dapat dipatahkan oleh kiper Arsenal. Setelah serangan demi serangan akhirnya Manchester City dapat peluang semas pada akhir injury time, dan Sterling mencatatkan namanya di papan skor. Hingga peluit akhir babak pertama Manchester City unggul 1-0. Pada babak kedua permainan dilanjutkan. Dan baru 5 menit pertandingan berjalan, David Luiz mendapatkan kartu merah. Dan Manchester City dapat hadiah penalti. Dan penalti pun diambil Kevin De Bruyne dan mencatatkan namanya di papan skor menit 50. Skor menjadi 2-0. Arsenal akhirnya bermain 10 pemain tapi semangat Arsenal tidak ada surutnya, benar saja jual beli serangan masih terjadi. Permainan sempat terhenti akibat salah satu pemain Manchester City cedera, dan laga dilanjutkan lagi dengan perpanjangan 11 menit. Baru pertandingan dimulai, lagi-lagi Manchester City dapat menambah pundi-pundi golnya. Gol yang dilesatkan Phil Foden pada menit 90+2 itu menjadi gol ketiga Manchester City. Skor akhir menjadi 3-0. Jangan lupa like dan subscribe-nya, biar channel ini berkembang.